akun Kredipo dipinjam temen, dia minjol tembus 10 juta lebih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Pernah nggak sih kita merasa terlalu baik sama orang lain sampai akhirnya nyesel sendiri? Nah, kali ini ada cerita menarik soal Galbay. Bukan karena pinjam sendiri, tapi gara-gara akun Krediponya dipinjam teman sendiri dan jumlahnya nggak main-main, lebih dari 10 juta rupiah. Jadi ceritanya begini, salah satu teman kita di komunitas Galbay cerita kalau akun Krediponya dipinjam temannya. Alasannya temannya waktu itu cukup meyakinkan, katanya sih istrinya mau melahirkan dan butuh biaya mendesak. Karena merasa kasihan ditambah memang kenal sebagai rekan kerja dulu, akhirnya akun Krediponya itu dipinjemin. Tapi ternyata setelah uangnya dicairin, teman yang minjem ini langsung lost kontak, hilang gitu aja, dan uangnya yang jumlahnya belasan juta dibawa kabur. Bisa kebayang ya, perasaan dihianati, ditipu dan ditinggalin dalam posisi punya tanggungan utang. Tekanan psikologis. Nah, disinilah beratnya. Kalau utang hasil pinjaman sendiri, kita mungkin bisa pasrah karena itu memang keputusan pribadi, kita yang nikmati. Tapi kalau karena ulah orang lain, rasanya sakit banget. Seolah-olah kita yang tanggung resikonya. Padahal kita nggak nikmatin uangnya sama sekali. Dan yang lebih bikin pusing, Kredipo ini kan pinjol legal. Dia punya jalur resmi ke OJK. Bahkan bisa ngaruh ke BI checking kalau nggak dibayar. Jadi posisinya jauh lebih serius dibanding pinjol ilegal. Apalagi DC-nya itu galak-galak loh. Apa yang bisa dilakuin? Kalau saya analisa, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh. Solusi bijaknya jalur hukum dan negosiasi. Karena ini nominal besar dan jelas ada pihak yang menipu, kamu bisa banget bawa ke jalur hukum. Minimal laporin ke polisi kalau polisinya mau dengerin ya. Dengan bukti chat, transfer, atau keterangan bahwa akun kamu dipakai oleh orang lain. Kalau gak mau ribet, coba hubungi pihak Kredipo, jelasin kronologinya. Memang ujung-ujungnya tanggung jawab tetap pada pemilik akun. Tapi kadang mungkin loh ya, mereka bisa bantu kasih restrukturisasi cicilan atau perpanjangan tenor. Solusi realistis, bayar aja pelan-pelan. Walau berat, cicilan tetap harus dipikirkan. Karena kalau sampai macet total, nama kita bisa jelek di sistem perbankan. Efeknya panjang, susah ajukan KPR, susah kredit kendaraan, bahkan pinjaman bank kecil pun bisa ditolak. Jadi kalau ada penghasilan tambahan, lebih baik dialokasikan buat nutup perlahan. Solusi nakalnya kabur sekalian. Ini opsi yang sering dipakai sebagian orang, matikan nomor, hapus aplikasi, dan biarin aja. Tapi ingat, karena ini Kredipo yang sifatnya legal, resikonya lebih besar daripada kabur dari pinjol ilegal. Nama bisa masuk blacklist dan kemungkinan dikejar tetap ada. Jadi solusi ini lebih ke jalan terpaksa kalau udah mentok banget loh ya. Pelajaran penting dari kasus ini ada beberapa hal yang bisa jadi catatan. Jangan pernah akun pinjol kita dikasihin ke orang lain. Meskipun teman sendiri, meskipun keluarga sendiri. Mau itu saudara, teman dekat, apalagi cuma kenalan aja, risikonya tetap sama, tetap besar. Soalnya yang dicatat sebagai peminjam adalah nama kita, bukan mereka. Kebaikan itu boleh, tapi jangan sampai nyakitin diri sendiri. Kasihan sama orang lain juga boleh, tapi kalau sampai bikin kita sendiri jadi sengsara, itu bukan lagi kebaikan, tapi jebakan namanya. Pinjol legal beda sama pinjol ilegal. Kalau ilegal mungkin bisa lebih gampang buat ditinggalin. Tapi kalau legal, ada konsekuensi hukum dan catatan keuangan jangka panjang yang serius. Jadi dari cerita ini jelas banget kalau minjemin akun pinjol ke orang lain itu sama aja kayak ngasih diri kita ke jurang masalah. Apalagi kalau sampai belasan juta. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, coba pikirkan dulu jalur yang paling mungkin. Mau serius dihadapin dengan bayar dan negosiasi, atau mau cari jalan nakal dengan segala konsekuensinya.
Intinya jangan sampai kebaikan hati kita malah bikin hidup kita jadi makin ribet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.